Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-aqidah al-mahmudah wa hiya aqidatu salafina salih al-ma'rufah bi'aqidah ahlus sunnah wal jamaah. ثم الحمد لله الذي نجانا من العقائد الفاسدة وهي عقائد أهل البدع والأهواء كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد القائل سيأتي من بعدي قوم لهم نبذ يقال الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda. Abail kiram wa ikhwani al-aizza wal hadiruna jami'an, para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus Takmir Masjid At-Taqwa yang saya hormati, begitu pula panitia deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah yang saya hormati dan saya cintai, begitu pula guru kita Asy-Syaikh Al-Ustadz Atiyan Ali Dai selaku Ketua An-Nas Indonesia. Begitu pula Al-Ustadz Salahuddin Siregar yang saya hormati dan saya cintai, serta yang terhormat Bapak yang mewakili Majelis Ulama Balikpapan yang saya hormati dan saya cintai, serta yang mewakili Bapak Wali Kota Balikpapan yang saya hormati. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita untuk menyelamatkan umat dari faham Syiah yang menyesatkan ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka deklarasi An-Nas, yaitu Aliansi Nasional Anti Syiah, sekaligus dalam rangka
sosialisasi An-Nas. Mengapa An-Nas ini kok diberikan? Mengapa kok harus kita bentuk An-Nas? Apakah sudah waktunya? Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, para ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari faham Syiah yang menyesatkan, dan pejabatnya, aparatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahlu Sunnah dengan Syiah akan terjadi di Indonesia. Allah salimna, salimna. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai macam organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah, ada Dewan Dakwah dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat kita hormati dan kita cintai. Istri-istri Rasulullah sangat-sangat kita cintai dan kita hormati. Sikap kita Ahlus Sunnah siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kita, demi membela mereka. Allahu Akbar. Kemudian datang dari Iran, baik pejabatnya atau yang mengaku sebagai ulamanya, dan orang-orang yang sudah dikader di Iran, atau anak-anak yang keluaran dari pondok-pondok Syiah di Indonesia. Mereka pulang ke daerahnya tanpa sungkan, terang-terangan mencaci maki pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat mereka murtadkan. Istri-istri Rasulullah mereka tuduh yang tidak-tidak. Ummul Mukminin mereka fitnah telah melakukan perbuatan serong. Inilah yang berakibat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana yang terjadi di Bondowoso, di Jember, di Pasuruan, di Bangil, di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sampang yang terakhir. Dan akan terjadi sampang-sampang lagi apabila aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Allahu Akbar. Indonesia, ma'asyiral hadirin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala. Saat ini, ma'asyiral hadirin, di Indonesia telah terjadi pemurtatan besar-besaran. Baik pemurtatan dari agama Islam ke agama lain, maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini
di Indonesia sedang dikembangkan bermacam-macam aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula. Namun dari sekian banyak, saya tidak akan memperpanjang satu persatu aliran sesat yang masuk di Indonesia. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Mengapa aliran Syiah ini kok paling berbahaya? Aliran Syiah ini paling berbahaya dikarenakan di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari habaibnya, mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan. Yang perlu dana mereka bantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya. Sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita kirim ke Iran untuk belajar. Berangkat dalam akidah as-sahihah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana 2, 3, 4 tahun pulang sudah murtad, sudah pindah agama, sudah pindah akidah. Tokoh-tokoh kita yang ditamasyakan ke Iran tadi tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak masjid dan madrasah milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Apabila bapak-bapak pergi ke Teheran, maka bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah. Tapi bapak-bapak dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Padahal jumlah ahli sunnah di Iran itu kurang lebih 1/3 dari penduduk Iran itu ahli sunnah. Kurang lebih 20 juta, lakinnahum mazlumin. Mereka sangat tersiksa. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila tetap mengadakan kegiatan ditangkap, dibunuh, digantung tanpa diadili. Ini yang terjadi terhadap Ahlus Sunnah di Iran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mereka benar-benar mazlumin, sangat-sangat tertekan. Anehnya, kalau mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap Ahlus Sunnah di Iran, tahu-tahu ulama-ulama Iran ini, ulama-ulama Syiah ini datang ke Indonesia, datang ke bumi Ahlus Sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh, Ahlus Sunnah di Iran dizalimi, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu,
datang ke bumi Ahlus Sunnah Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus akan berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran dizalimi datang ke bumi Ahlus Sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah? Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama Ahlus Sunnahnya, sesama Islamnya. NU mengadakan ukhuwah Islamiyah dengan Muhammadiyah, bisa. Karena perbedaannya hanya di dalam furu'. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah, bisa. Karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu'. Tapi kita umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbedaannya dengan Syiah Imamiyah yang ada di Iran, di samping di dalam furu', perbedaannya di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita ada 6, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, maka rukun iman mereka hanya 5. Kalau kita tadi rukun iman kita 6, rukun iman Syiah hanya 5. Yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafirkan kita. Dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka karena berbeda di dalam usuluddin. Demikian pula rukun Islam kita. Kalau rukun Islam kita ada syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-had. Maka rukun Islam mereka ada 5. Tapi mereka tidak ada syahadatain. Mereka langsung as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-had, wal wilayah. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Yang menjadi kendala bagi ulama-ulama kita yang akan menyelamatkan umat dari faham Syiah yang menyesatkan ini adalah datangnya justru dari tokoh-tokoh kita di pusat, di Jakarta. Di saat Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan, maka ulama di seluruh Indonesia bergembira karena mereka mendapatkan rujukan dalam menghukum Syiah. Namun tahu-tahu tokoh-tokoh kita dari pusat, dari Jakarta, hal ini bukan rahasia lagi karena dimuat di dalam televisi-televisi kita, di mana tokoh-tokoh kita dari Nahdlatul Ulama, di antaranya Said Aqil Siraj, tanpa malu membela Syiah, tanpa ilmu mengeluarkan fatwa bahwa Syiah tidak sesat. Beliau mungkin alim di dalam masalah lain, tapi di dalam masalah Syiah, maaf, mereka nol. Padahal pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Qanunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin memilih salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat dengan ahlul bidah.
yang beliau contohkan yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku sebagai kelompok Nahdliyin atau warga Nahdliyin, apalagi pengurus NU, bekerja sama dengan Syiah atau membela Syiah, apalagi masuk Syiah, maka berarti dia telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Allahu Akbar. Kemudian dari Muhammadiyah, Allah, yaitu Bapak Din Samsuddin, tanpa malu membela Syiah. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri, di muktamar yang dihadiri oleh ulama-ulama internasional. Beliau mengatakan bahwa perbedaan Syiah dengan Ahlus Sunnah ini hanya di dalam masalah furu. Ini memalukan, disaksikan oleh ulama-ulama dari luar negeri. Padahal ini adalah ajaran untuk anak-anak ibtidaiyah. Anak-anak ibtidaiyah itu sudah tahu bahwa perbedaannya di dalam usul. Kemudian dari cendekiawan Azumardi, begitu pula dari habaibnya Quraish Shihab, Umar Shihab. Apakah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu beragidahkan Syiah? Apakah mereka ini pengikut berfahamkan Syiah? Tidak. Mereka itu ibadahnya secara Ahlus Sunnah. Namun mereka sudah dicuci otaknya, sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis, masukkan ajaran Syiah. Memang seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mari kita bersama-sama kita koreksi. Apakah ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, jadi kalau kita ini Ahlus Sunnah umat Islam mempunyai kitab-kitab rujukan 6 kutubus sit, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kitab-kitab rujukan 4, yaitu yang dikenal dengan Kutubul Arba'ah, Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdzib. Ini kitab-kitab rujukan Syiah. Karenanya setelah kita kaji ajaran-ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka, maka ternyata banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahlar riddah ba'da wafatin nabi illa thalatha, Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi.
para sahabat ini setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3 orang, Miqdad ibn al-Aswad, wa Abu Dar al-Ghifari, wa Salman al-Farisi. Dalam kitab yang lain mengatakan ditambah 1 lagi, wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, wa hakadha Umar dan Utsman dan lain-lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat. Allah memuji para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Allah mencintai para sahabat, namun orang-orang biadab Syiah ini mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh yang lain, mereka mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat serong. Ummul Mukminin difitnah. Ibu kita dituduh telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita diam. Ibu kita dituduh oleh orang-orang Syiah telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita biarkan mereka berkembang di daerah kita. Mana bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Saya yakin yang hadir semua adalah pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tapi apa buktinya? Apa buktinya? Ibu kita dihina, dituduh, difitnah. Ibu kita dikatakan telah berbuat serong. Wah, kita diam. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan di hadapan kita. Wah, kita pura-pura tutup mata. Kita akan marah kalau ibu kita yang melahirkan dituduh. Padahal ini Ummul Mukminin yang dituduh dan difitnah oleh orang-orang Syiah. Wah, kita diam. Kita biarkan mereka. Kita terima pengungsi-pengungsi mereka peminta suaka. Apakah benar mereka peminta suaka? Peminta suaka itu datangnya dengan keluarganya dalam keadaan susah, membawa istrinya dan anaknya. Ini yang datang pemuda-pemuda yang sudah terlatih, yang mempunyai misi. Wah, kita biarkan, kita terima mereka. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Istrinya dihina, dituduh, begitu pula mertuanya, menantunya, sahabatnya. Ibu kita dituduh yang tidak-tidak, wah kita diam. Mana bukti cinta kita kepada mereka? Padahal Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh beliau telah berbuat zina. Allah membela Siti Aisyah, namun si biadab-biadab Syiah ini telah menuduh Ummul Mukminin berbuat serong. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Hati-hati, kalau kita sudah tahu bahwa mereka itu keluar dari Islam kafir, jangan ada yang sekali-kali mengatakan mereka sama-sama Islamnya. Kita lihat tokoh-tokoh kita di televisi, sama-sama Islamnya, tanpa ilmu membela Syiah. Dikira perbedaan Ahlu Sunnah dengan Syiah itu seperti perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Dengan lantang sama-sama Islamnya. Ya wel,
waktunya Ustadz, kami mohon maaf. Contoh lain, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada yang kita baca, dibaca muslimin seluruh dunia ini menurut mereka sudah muharraf, sudah tidak orisinil. Padahal Allah menurunkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini contoh beberapa ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada lagi ajaran mereka yang mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul. Humaini, imamnya orang Syiah. Jangan salah kita mengatakan Imam Humaini, tapi Humaini imamnya orang Syiah. Di dalam kitabnya Hukumah Islamiyah, dia mengatakan wa min dhururiyati madhabina anna li a'immatina magaman la yabluhu malakun mugarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan satu keharusan bagi madhab kami bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa fulan lebih afdal daripada rasul, maka dia keluar dari Islam, kafir. Ini Humaini. Humaini ini siapa? Orang yang menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintah Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155, dia mengatakan wa wadhihun law anna ar-rasul qad balagh bi amril imamah tabqan lima amara bihillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arif wal hasil macam-macam. Dia mengatakan menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Ini Humaini yang tidak kita kenal. Di samping itu masih banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran Karim dan hadis. Seperti Roj'ah, Bada, Mut'ah dan lain-lain. Yang terakhir, saya menghimbau kepada para ulama, kepada para tokoh, kepada para hadirin, marilah kita selamatkan umat ini dari faham Syiah yang menyesatkan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajmain la yaqbalullah minhu sarfan wala adla." Apabila timbul fitnah di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka setiap orang yang berilmu, ini hadis ditujukan kepada para pimpinan, kepada para asatidz, pada para ulama, falyudhhiril alimu ilmahu, maka setiap orang yang berilmu diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui mengenai kesesatan Syiah. Dan apabila si alim tersebut tidak menyampaikan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat dan dari seluruh manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut? Apakah kita justru sebaliknya berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita? Hati-hati. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sudah memberikan, waman alana lahu aw laqiyahu bi bishrin faqad istahaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka, wa akramahu, dan menghormati mereka, aw laqiyahu bi bishrin, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, faqad istahaffa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan dia menganggap enteng apa itu misinya Rasulullah SAW. Karenanya sekali lagi saya menghimbau, marilah kita selamatkan umat ini. Ma'asyiral hadirin, Syiah ini menari di atas perpecahan kita. Kita umat Islam saling serang menyerang satu dengan yang lain. Padahal di dalam masalah furu'
Yang ini menyerang ini, tidak ada henti-hentinya. Padahal di dalam masalah furu, ya masalah gunut, masalah salat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Masalah tahlil, yang mau tahlil suruh tahlil, yang tidak mau tahlil jangan tahlil. Wong tahlil itu tidak wajib. Yakfi, cukup. Hentikan ini semua. Marilah dengan wadah An-Nas ini kita bersatu. Kita niat tulus untuk bersatu membela akidahnya Rasulullah SAW. Mari kita hadapi musuh-musuh kita ini, musuh yang segalanya berbeda. Kitab-kitabnya, berbeda Al-Qur'annya, berbeda rukun Islamnya, berbeda rukun imannya. Menghina Rasulullah, menghina istrinya, menghina mertuanya, menghina menantunya, menghina sahabatnya. Sedang kita ini sama. Kitab-kitab hadis kita sama, Al-Qur'an kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang sifatnya begini ini, saling menyerang. Qul wahid yumshi. Ini dengan alasannya silakan, yang ini dengan alasannya silakan berjalan. Para imam, a'immah kita ini dulu juga ada perbedaan, tapi tidak saling menyerang, saling mengkafirkan. Lah, justru saling mendukung. Mengapa kita sekarang ini kok terjebak? Syiah ini sengaja mengompori kita. Ayo. Fulan mengatakan ini, wah ini fulan ini bid'ah, ini syirik, ini ya Allah. Lesya kata. Marilah kita tinggalkan ini semua. Qul wahid yamshi, jalan silahkan. Yang mau tahlil suruh tahlil, yang mau maulid suruh maulid, yang tidak mau maulid jangan maulid, yang mau tahlil jangan maulid. Qul wahid yamshi, sama-sama punya alasannya. Kita ini sama. Kitab kita ini hadis kita Bukhari, ini ngambil dari Bukhari, ini ngambil dari Bukhari. Tolong dalam kesempatan ini saya yang terakhir menghimbau kepada hadirin, marilah kita selamatkan umat ini. Dan tolong jangan habis ini lalu sebuyar selesai. Lah. Mari kita adakan pemana pemuda-pemuda ahli sunnah di Balikpapan. Buat laskar. Kita tidak akan mengambil sikap kepada mereka, mau kita perangi, tidak. Kalau mereka mengadakan kegiatan misalnya Asyura, kita laporkan ke kepolisian. Sekali kita laporkan. Sudah ngambil sikap polisi, oh ternyata kepolisian belum. 2 kali kita sampaikan. Masih belum, 3 kali. Insya Allah kalau sudah 3 kali aparat akan mengambil sikap yang tegas. Namun apabila sampai 3 kali aparat tidak mengambil sikap yang tegas terhadap mereka, maka kita kewajiban sebagai muslim berkewajiban untuk bangun mempertahankan akidah kita. Siapkah kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nasi bitakbir. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatal ilahil aliyil qadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah saya tidak akan mengulang apa yang telah disampaikan oleh para orator dan para ulama tentang kesesatan Syiah yang sudah tidak lagi meragukan bagi kita.
Dari sudut manapun, dari sisi manapun kita melihatnya, Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Baik dari akidah maupun syariah. Rukun imannya berbeda dengan kita. Rukun Islamnya berbeda dengan kita. Dari segi syariah, sholatnya pun berbeda dengan kita. Azannya, qomatnya, cara berwudunya, semua berbeda dengan kita. Bahkan mungkin kita pernah membaca atau menyaksikan di YouTube salah seorang istri dari tokoh Syiah di Indonesia menyatakan, Tuhan kami berbeda dengan Tuhan umat Islam. Karena itu sudah tidak ada lagi perlunya kita berdialog dengan Sunni Syi'i, Sunni Syi'i. 1500 tahun dialog itu diselenggarakan, tidak pernah ketemu selama-lamanya. Bagaimana bisa menemukan yang hak dan yang batil selama-lamanya sampai kiamat tidak akan pernah bertemu selama Syiah memegang prinsip dan keyakinan seperti itu. Bagi kita umat Islam, akidah adalah sesuatu yang termahal dalam hidup ini. Insya Allah setiap orang muslim rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa. Bahkan kalau perlu nyawa. Kalau sudah tidak ada pilihan lain. Ini pesan yang saya ingin sampaikan kepada kaum Syiah. Silakan ludahi muka saya. Silakan injak kepala saya. Insya Allah saya masih bisa bersabar. Kalau perlu bunuh saya. Tapi saya tidak akan pernah rela ketika akidah keimanan saya diinjak-injak. Setiap orang mukmin tidak akan pernah rela jika akidah mereka diinjak-injak. 28 tahun saya mengikuti ajaran Syiah di Indonesia. Insya Allah kita masih bersabar. Kita sudah pernah menghubungi pihak Polda Jawa Barat. Ketika kita mengetahui dalam acara-acara mereka seperti Asyura, mereka menghujat, menghina, bahkan melaknat para sahabat. Berapa kali mereka menyelenggarakan itu? Terakhir, 2 tahun terakhir, kita minta kepada Polda Jawa Barat untuk tidak pernah mengizinkan lagi mereka menyelenggarakan itu. Sebab kami tidak bisa menjamin bahwa umat Islam bisa bersabar kalau mereka terus menghina dan menghujat para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah 2 tahun ini perayaan Asyura tidak dilaksanakan secara terbuka lagi oleh mereka karena alasan itu tadi. Hadirin rahimakumullah. Saya yakin setiap orang muslim, kita sebagai orang tua pasti punya cita-cita. Bagaimana kita suatu saat nanti ketika meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita mampu meninggalkan di belakang kita anak-anak yang soleh dan solehah. Saya yakin semua yang hadir di sini, di masjid ini punya cita-cita itu. Alangkah bahagianya kita suatu saat nanti ketika kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Anak-anak kita sendiri yang memandikan jenazah kita. Hingga bercampurlah air mata mereka dengan air yang mereka pergunakan untuk memandikan jenazah kita. Karena mereka sedih ditinggalkan oleh orang tua yang telah menjaga akidah dan fitrah iman mereka. Anak-anak kita sendiri yang akan disibukkan untuk mengkafani jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang juga tampil di paling depan, di saf pertama. Bahkan mudah-mudahan kalau ada anak laki-laki terbesar tampil paling depan untuk mengimami sholat jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang tidak akan pernah berhenti lidah mereka dari berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kata Rasulullah SAW, tidak ada penghalang sedikit pun antara doa seorang anak yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sedang disiksa di alam kubur
karena dia termasuk orang yang harus masuk neraka jahanam. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Lalu dia bertanya, kenapa? Kata malaikat, kamu tidak jadi masuk neraka, kamu sekarang ahli surga. Kenapa tiba-tiba saya menjadi ahli surga, padahal sebelumnya Allah tetapkan saya ahli neraka, bahkan telah disiksa di alam kubur. Kata malaikat, karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Dia masih bertanya lagi, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Jawab malaikat, karena Allah telah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Allahu Akbar. Betapa bahagianya kita kalau bisa meninggalkan anak-anak yang saleh di belakang kita. Betapa sedih dan hancurnya harapan kita orang tua kalau anak-anak yang kita dambakan menjadi anak soleh akhirnya disesatkan oleh akidah Syiah yang sangat sesat dan menyesatkan. Untuk itulah hadirin, Forum Ulama Umat Indonesia 22 April 2012 yang lalu mengundang para ulama, kurang lebih 187 ulama dari berbagai ormas berkumpul di Bandung, lalu kita bermusyawarah bagaimana menyelamatkan akidah umat ini. Di antara hasil musyawarah yang dipesankan kepada Forum Ulama Umat Indonesia pada waktu itu adalah di antaranya mendirikan posko atau garda anti Syiah. Barulah pada tanggal 20 April 2014 yang lalu, bertempat juga di Bandung, akhirnya kita mendeklarasikan berdirinya Aliansi Nasional Anti Syiah. Ini adalah sebuah aliansi, hanya sebuah wadah untuk berkumpulnya para ulama, aliansi yang benar-benar lintas ormas, lintas parpol. Saya menjamin itu, wadah ini sama sekali tidak punya kepentingan kecuali menyelamatkan akidah umat. Jika terbukti suatu saat aliansi ini punya kepentingan politik atau dan lain sebagainya, saya termasuk orang yang pertama akan keluar dari aliansi ini. Saya jamin itu. Karena itulah silakan saudara-saudara saksikan, silakan saudara lihat dalam kepengurusan Aliansi Nasional Pusat, 85 ulama terdiri dari berbagai ormas Islam. Baik dari NU ada, dari Muhammadiyahnya ada, dari Persisnya ada, dan dari Habaib dan sebagainya, semua ada. Dari Dewan Dakwah, bahkan dari tokoh-tokoh ketua-ketua Majelis Ulama Pusat pun ada 5 orang yang juga duduk dalam Majelis Syura. Mari kita bergabung bersama-sama menyelamatkan akidah umat ini. Kita tidak akan pernah mengganggu kaum Syiah kalau mereka mau sesat. Hidup ini adalah pilihan. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, kata Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang Syiah mau sesat silakan. Tapi kita tidak akan pernah mengizinkan siapapun yang sesat lalu mencaci maki dan menghina ajaran Islam. Ini pidana dan sudah dibuktikan dan harusnya sudah menjadi jurisprudensi di negeri ini. Salah seorang tokoh Syiah, Tajul Muluk, sudah divonis 4 tahun penjara karena menyebarkan paham Syiah yang mencaci maki ajaran Islam. Dia mengajukan sampai Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian sudah menjadi jurisprudensi. Karena itu kalau ada orang Syiah menghina, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Ini adalah penodaan agama yang sudah dijamin oleh hukum di negeri kita, khususnya di KUHP 156A. Karena itu kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan aparat. Sebab karena itu kita sudah melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Pusat. Kita meminta kepada Majelis Ulama untuk segera mengeluarkan fatwa. Tidak cukup hanya mengeluarkan buku, keluarkanlah fatwa agar umat yang awam bisa memahami. Cukup 1 kalimat untuk menyatakan bahwa Syiah adalah ajaran sesat di luar Islam. Kemudian kita minta pada Majelis Ulama untuk mendesak pemerintah agar segera mencabut seluruh izin yang pernah keluar terhadap lembaga
pendidikan, yayasan yang terkait dengan ajaran Syiah. Belum lama ini kita juga sudah melakukan audiensi dengan Komisi 8 DPR RI untuk mengingatkan tentang bahaya konflik horizontal yang akan mungkin terjadi di negeri ini yang sama sekali tidak kita harapkan. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat. Insya Allah surat kepada Menteri Agama pun sudah kita tujukan beberapa hari yang lalu, dan kita sudah menyiapkan surat atas anjuran juga dari pihak Kementerian Agama. Kita sudah menyiapkan surat untuk ke Mabes Polri, ke Mabes TNI, ke Jagung, dan kepada Menko Polhukam. Kita akan terus sebagai warga negara yang taat terhadap aturan dan hukum di negeri ini untuk berhubungan dan berkaitan dengan pemerintah dan aparat, karena kita tidak ingin negeri ini terganggu ketentramannya. Kita tidak ingin negeri ini terpecah belah seperti negara-negara yang sudah dikacau balaukan oleh Syiah. Kita ingin NKRI ini tetap terjaga utuh dan lain sebagainya, dan kita ingin bangsa ini tetap satu-satunya cara, hentikan semua kelompok yang selalu mencaci maki keyakinan agama yang diyakini dan sudah disahkan oleh negeri ini. Ada 6 agama, salah satunya Islam. Karena itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah, kewajiban aparat untuk melindungi setiap warga negara muslim dari upaya sekelompok orang yang mencaci maki dan menodai agama Islam. Karena itu hadirin rahimakumullah, deklarasi An-Nas sudah kita selenggarakan di berbagai tempat, di Jawa Barat khususnya, dan sekarang juga kita akan selenggarakan di Balikpapan ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi wadah kebersamaan bagi kita. Sebentar lagi, tidak lama lagi di Medan, di Sulawesi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi wadah kita bersama hanya untuk satu tujuan, menjaga akidah umat dan berkoordinasi dengan pemerintah agar kita bisa menahan terus umat agar tidak terpancing emosi mereka, dengan syarat pemerintah dan aparat harus mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi hal ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian.